وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وقرابته الكرام خصوصا إلى المؤلف هذا الكتاب حضرة الشيخ محمد هاشم أشعري الجنباني الجاوي شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Fi adabil muta'allimi ma syaikhihi ya. Situ ya. Al-awwalu. Satu. Yan bagi li talibin. Ulang. Lil talibi. Yan bagi lil talibi. An yuqaddima nazara. An yuqaddiman nazara. Wa yastakhirallaha. Wa yastakhirallaha ta'ala. Fiman ya'khudul ilma anhu. Ya'khudul ilma anhu. Wa yaktasiba. Wa yaktasiba. Husnal akhlaqi. Husnal akhlaqi. Wal adabi minhu. Wal adabi minhu. Wal yakun in amkana. Mimman sabatat ahliyatuhu wa tahaqqaqat syafaqatuhu wa zaharat muru'atuhu washtaharat siyanatuhu. Wa kana ahsana ta'liman. Wa ajwada tafhiman. Fa'an ba'dis salafi
hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Titik. Al-awalu yang pertama, yan bagi litolibi ayyuqaddiman nazara. Semestinya bagi seorang murid, seorang pelajar lebih dahulu berfikir. Wa yastakhirallaha ta'ala, dan sholat istikharah memohon petunjuk kepada Allah. Jadi sebenarnya ini adab seorang pelajar terhadap gurunya. Kalau kita lihat dalam kitab Ta'limu Ta'alim, itu ada bab tersendiri. Nama babnya Faslun fi ikhtiyaril Ustadi. Fasal yang menjelaskan cara memilih seorang guru. Jadi kalau di kitab taklim itu ada bab khusus, cara memilih seorang guru tuh bagaimana. Cuman kalau Imam Hasyim Asy'ari di sini jatuhnya adab. Seorang murid terhadap guru itu harus dicari dulu guru model bagaimana yang bisa kita jadiin guru. Yang pertama, seorang pelajar ayyuqaddiman nazar. Dia mikir dulu. Dia lebih dahulu punya pertimbangan tersendiri. Siapa yang bakal gue jadiin guru? Meskipun sebenarnya orang yang mendahulukan berpikir untuk siapa yang pantas dijadikan guru adalah orang-orang yang punya ilmu kompeten. Jadi nggak mungkin orang yang bodoh itu bisa milih-milih. Itu nggak mungkin. Kalau ada seorang ustadz nyari guru, dia mikir-mikir dulu, wajar. Karena dia punya pertimbangan tersendiri. Kalau saya nyari guru, mikir-mikir dulu, jatuhnya su'ul adab. Siapa saya? Kok guru dipilih-pilih? Paham maksudnya ya? Makanya kunci yang kedua, yastakhirallaha ta'ala, istikharah kepada Allah. Salat. Kalau kita bingung ada guru A, guru B, guru C. Gue kudu belajar ke siapa dulu nih? Istikharah. Kalau Allah tunjukin kayaknya hati lebih enak kepada guru B, datengin guru B. Nah cuman, ada cumannya. Dalam kitab taklim, belajar kepada seorang guru minimal itu syahroni, 2 bulan. Betah nggak betah, suka nggak suka, demen nggak demen, mau kagak mau, harus bertahan di situ 2 bulan. Nggak boleh keluar dari majelis beliau kalau belum 2 bulan. Saya udah milih nih ke guru B. Loh, kok cara ngajarnya begini? Kok orangnya begini? Kok metodenya begini? Kok cara ngomongnya begini? Mau nggak mau, suka nggak suka, bertahan 2 bulan di situ. Kalau di kitab taklim dijelasinnya begitu. Jadi nggak boleh nih kita datang sekali ke majelisnya beliau, kita udah nggak demen, udah nggak pernah ngaji lagi. Nggak boleh kayak begitu. Itu kagak adab namanya. Meskipun hati kita dongkol, kita kagak betah duduk di situ. Kita kagak demen sama cara ngajarnya. Tapi minimal 2 bulan kita harus bertahan di situ. Itu adab namanya. Sekali doang ngaji, nggak pernah nongol lagi, su'ul adab jatuhnya. Ya. Jadi nyari guru itu pikir-pikir dulu, istikharah dulu. Makin ke sini metodologinya, cara mencari guru itu bergeser. Tuh kalau saya punya kakek, dia kagak bakal pindah kepada guru lain sebelum gurunya nyuruh buat pindah ke guru lain. Contoh, kakek saya ngaji sama Kiai Abdul Karim, Sukabumi Utara. Selama Kiai Abdul Karim belum pernah nyuruh untuk nyari guru lain, dia kagak bakal pindah. Kagak bakal pindah.
Jadi terus diambil ilmunya, diserap terus, diambil terus, dihabisin di situ. Sampai gurunya bilang, "Hamzah, sekarang nyari guru yang lain." Baru dia pindah. Kalau dia pindah, itu pun meminta rekomendasi dari guru Karim. Ini harus kemana nih Kiai? Saya ngaji ke siapa? Orang mana? Backgroundnya bagaimana? Ditanya dulu. Nah biasanya guru itu ada yang to the point, ada yang ngasih clue doang, kisi-kisi. Lu cari dah di daerah Bogor Empang, ada kiai modelannya begini, begini, begini. Tuh Baba almarhum pernah disuruh kayak begitu. Guru Karim wafat, ini guru yang di Bogor Empang belum sempat ketemu. Karena ciri-ciri yang dikasih tahu sama guru Karim nggak ada. Ada yang kayak gitu. Ada yang to the point. Lo ke sono cari, ada namanya Zuhri. Lo belajar ke sono, ada Kiai Zuhri. Belajar dah ke Kiai Zuhri. Ada yang begitu modelannya. Kan kita metodenya udah bergeser tuh. Nah makin ke sini, bagaimana temen? Bagaimana temen dong? Ayo dong ngaji ke sono. Udah ikut bareng sama gua. Nanya guru kagak, istikharah kagak, mikir-mikir kagak, ikut-ikutan doang. Itu zaman sekarang. Rame di sono, oh rame ikut ngaji ke sono. Oh di sono rame no ngajinya no, mulai jam 9 ikut ke sono. Oh di sono rame no, ikut ke sono. Jadi ikut-ikutan doang. Kalau udah sepi, ya udah kagak ngaji lagi. Karena ngikutin tren doang. Kan orang kita begitu modelannya. Ikut ramenya doang. Oh di sono no bawa bendera, ikut-ikutan. Sono solawatan no, ikut solawat semua. Sono zikiran no, ikut zikir semua. Musiman. Yang kayak begitu kagak adab sama guru. Gurunya mah nggak peduli, mau hadir, mau kagak, nggak peduli. Hadirnya jamaah tidak menambah ilmunya guru. Tidak hadirnya jamaah tidak mengurangi ilmunya guru. Kagak rugi. Seorang guru. Yang rugi siapa? Murid, kita orang. Kalau kita kagak datang ke majelis, ya kita kagak nambah ilmunya. Kita keras hatinya. Kalau misalnya kita datang, berarti kita nambah ilmunya, lembut hatinya. Kan gitu. Guru mah nggak pernah rugi. Jadi kalau mau nyari guru gitu tuh, pikir-pikir dulu. Dan mumpung lagi ingat aja, mumpung lagi ingat. Salah satu adab seorang murid terhadap guru, jangan pernah membandingkan antara guru A dengan guru B. Silahkan ngaji dimanapun, boleh. Siapa sih yang ngeharamin ngaji? Kagak ada, boleh. Sekarang ngaji di At-Taqwa, besok ngaji di C, besok ngaji di D, besok ngaji di F. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah, kalau kita udah mulai ngebanding-bandingin guru. Su'ul adab tuh. Nggak boleh ngomongin di belakang, apalagi ngebandingin guru. Nggak boleh. Dia bukan guru kita, tapi kita tahu kalau dia itu seorang figur, tokoh agama, punya nama besar. Kita banding-bandingin, jangan. Oh, kok kiai itu kayak begitu sih? Beda sama kiai yang ini. Kok Habib itu begini sih? Beda sama Habib ini. Jangan. Su'ul adab namanya. Kita nggak pernah ngaji tuh sama kiai A, nggak pernah ngaji sama Habib B, nggak pernah. Tapi kita kenal, kita tahu. Saking masyhurnya tuh kiai, saking masyhurnya tuh Habib. Terus kita banding-bandingin. Jangan. Su'ul adab. Nggak boleh. Mumpung ingat aja tuh. Ya, jadi baik. Ngaji dimanapun, dengan siapapun, boleh. Ia nggak boleh membanding-bandingkan. Yang namanya guru punya keberkahan tersendiri. Meskipun secuil, segede upil, nggak jadi masalah. Punya keberkahannya sendiri. Jauh sebelum kita ngebet kitab, guru-guru kita udah ngebet kitab duluan. Tangannya udah penuh dengan keberkahan. Nggak pernah lepas dari ngebet Al-Quran, nggak pernah lepas dari ngebet kitab hadis, nggak pernah lepas dari ngebet kitab fikih. Tangannya doang tuh. Belum cara berpikirnya, belum cara berpakaiannya. Oh banyak. Nih di depan. Fiman ya'khudul ilma anhu. Dari siapa kita ngambil ilmu? Wa yaktasiba husnal akhlaki wal adabi minhu. Wa yaktasiba, seorang murid harus mencari guru husnal akhlaki wal adabi minhu.
yang bagus akhlak dan adabnya. Minhu, dari guru tersebut. Kalau ini bukan ngaji teori, ini ngaji rasa, ya. Karena adab itu tidak bisa diteorikan, tapi dipraktekkan. Kalau kita ngaji sama guru yang beradab, tanpa disuruh, kita bakal segen. Kalau ente pernah ngaji atau pernah kenal, pernah tahu, pernah ngedenger seorang kiai, lewatnya aja kita minggir. Punya wibawa yang luar biasa. Kiai nih baru turun dari kendaraannya. Orang bukannya rebutan salaman, malah minggir nunduk. Pernah ngalamin kayak gitu? Saking karismatiknya tuh. Dan itu nggak mudah jadi seorang figur yang seperti itu. Berat. Kita nggak bicara amalan. Kita bicara akhlak sama adab. Ada amalannya, ada. Pengen jadi orang yang berwibawa, ada amalannya. Tapi ini secara teoritis, secara adab, secara akhlak, itu dia baru lewat doang nih, baru turun dari kendaraannya, orang pada minggir, nunduk semua. Kiai yang kayak gitu, guru yang kayak gitu, kelas yang kayak gitu. Beda, maaf. Ada kiai baru datang malah diajak selfie. Beda kelasnya. Kiai yang datang orang pada nunduk sama kiai yang baru datang malah ngajak selfie, beda kelas. Kita nggak bicara zaman, yang namanya adab itu nggak terikat sama zaman. Dari dulu sampai kiamat yang namanya adab tetap adab, akhlak tetap akhlak. Saya nggak pernah minta selfie sama kiai. Siapa di sini saksi hidupnya? Kemanapun saya maulid, kemanapun saya nggak pernah minta. Ditawarin, ayo, diajakin, ayo. Tapi minta kayak begini nggak pernah. Bagi saya, terserah sih persepsi masing-masing. Kagak adab. Guru lagi lewat, kiai lagi lewat, diberhentiin, diajak selfie. Bagi saya kurang adab. Bagi saya. Persepsi masing-masing terserah. Yang suka begitu ya silahkan. Tapi bagi saya, kalau kiai lagi lewat, diberhentiin cuman buat ngajak selfie, kurang adab. Bagi saya. Selesai acara, dikasih waktu buat foto-foto, silahkan. Panitia ngizinin, kiainya mau, habibnya mempersilahkan, nggak masalah yang kayak gitu. Ini lagi jalan, baru sampai, duduk belum, napas belum, minum belum, diberhentiin diajak foto. Bagi saya kurang adab. Makanya saya nggak pernah. Siapa di sini? Opik, Sinai. Kalau ngikut saya Adnan kemana-mana, ada kayak, ya udah ada. Bagi saya, tugas saya ketika kiai sampai, habib sampai, guru sampai, diem. Bagi saya, diem saya. Orang pada rebutan segala macam, enggak, saya diem. Karena mengganggu waktu beliau. Kan pengen cepet-cepet sampai, pengen istirahat, pengen duduk dulu, pengen ngasok dulu. Ngapain dihalang-halangin. Jadi beda. Adab santri yang cuma ngajak selfie sama adab santri yang rebutan keberkahan, beda. Adab kiai yang disegani dengan adab kiai yang pengen diselfiein. Itu beda. Ya. Kita di sini nggak bicara murid doang, bicara guru. Guru juga harus dihantem. Bukannya guru itu selalu benar, kagak. Ada salahnya. Cari guru yang baik akhlaknya, baik adabnya. Yang luar biasa, guru tersebut bisa menularkan akhlak baiknya kepada si murid. Itu luar biasa. Tanpa disuruh, tanpa dinasehatin, tanpa dijelasin, tanpa dibawelin, bahkan tanpa diomelin. Dengan sendirinya si murid ngikutin akhlak gurunya. Itu luar biasa tuh guru yang kayak gitu. Udah punya karismatik yang besar, muridnya ngikutin adab gurunya. Itu luar biasa. Cara makan gurunya, cara ngomong gurunya, cara duduk gurunya, ditiru sama muridnya. Itu luar biasa. Tapi gurunya nggak nyuruh, kagak. Tapi saking berakhlaknya seorang guru, muridnya jadi terinspirasi. Gue pengen kayak guru. Gue pengen kayak kiai. Gue pengen kayak
Habib, gue pengen kayak Tuhan. Jadi terinspirasi. Dan kita termotivasi untuk meniru. Itu yang luar biasa. Luar biasa. Meskipun tidak bisa kita pungkiri, ada guru yang suka banyol, suka cengangas, cengenges. Nggak bisa kita pungkiri, ada. Guru sukanya ngebanyol, bercanda, nyablak segala macam. Iya, betul. Itu guru, kita jangan ngikutin. Guru nyablak, kita ikutan nyablak. Ya, emang lagi main lenong? Kan kagak. Lagi ngobrol sama guru. Guru suka ngebanyol, ya ngimbangin. Bukan ikutan ngebanyolnya, ngimbangin. Guru ngebanyol, ya ladenin, jangan dicuekin. Lu guru ngebanyol nunduk aja diam. Kagak adab. Bukan begitu maksudnya. Bukan. Guru ngebanyol imbangin. Itu justru beradab. Guru dicuekin, kan maksudnya guru mungkin pengen mencairkan suasana. Mungkin. Enggak. Adab. Bukan begitu. Ya. Terlalu cakep adabnya gitu. Nah, ciri-ciri guru baik nih. Wal yakun. Baiknya. Bahasa gampangnya gitu dan terjemahinnya. In amkana, kalau memungkinkan mengambil guru miman dari seseorang sabatat ahliyatuhu sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau nyari guru sesuai sama bidangnya. Guru olahraga jangan disuruh ngajar ngaji. Nggak nyambung. Ya. Guru biologi jangan disuruh ngajar ekonomi. Kagak nyambung. Guru agama jangan disuruh ngajar fisika. Kagak nyambung. Sesuai bidangnya. Salah satu tanda hancurnya atau hilangnya ilmu, hancurnya agama adalah ketika segala sesuatu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya. Apalagi kita bicara agama. Cari yang sesuai bidangnya. Mau ngaji apaan nih? Ngaji fikih. Cari guru yang memang udah khatam dan sudah mempraktekkan ilmu fikih. Kalau cuma ngaji kitab, pondok mana ya? Kita ambil contoh. Ini bukan sul adab. Ngambil contoh, bukan sul adab. Lirboyo, santrinya berapa ribu? Ada 6.000 Lirboyo sekarang. Buntet dah Bang Amir, ada berapa santri? Ada 5.000, 3.000, 3.000-an. Anggap santri buntet 3.000. Semuanya ngaji fikih. Kalau sekedar baca doang, santri buntet semuanya bisa. Tapi yang mempraktekkan, mengamalkan ada berapa orang? Itu yang kudu dicari. Jadi sesuai bidangnya itu bukan cuma jago secara teoritis, tapi jago secara amal. Saya ngajar Safinah. Oh, wudhu ini begini rukunnya, syaratnya begini, yang membatalkan wudhu begini, sunahnya begini. Saya ajarin tuh, cara membersihkan najis mughalazo begini, mutawasito begini, yang mukhafafah begini. Saya bisa tuh ngejelasin, saya jelasin berjam-jam. Tapi nggak pernah saya praktekin, bahkan tidak pernah mempraktekkan. Atau berlawanan dengan teori yang di fikih. Itu nggak pantas disebut guru. Nggak pantas. Hebatnya seorang guru itu menguasai semua ilmu. Itu yang hebat tuh. Tafsir dikuasain, hadis dikuasain, usul fikih, tarikh, segala macam arut dikuasain, nahwu, sorok, balaghah, mantek, semuanya dikuasain. Itu yang hebat. Nah, cuman makin ke sini kan ada guru spesialis jadinya. Kayak dokter. Dokter umum sama dokter spesial, mahalan mana? Dokter spesial. Padahal harusnya lebih hebat dokter umum. Karena yang namanya dokter umum harus menguasai semua penyakit. Guru juga begitu harusnya, menguasai semua ilmu. Cuman sekarang terkotak-kotakan tuh. Oh ini ada ahli fikih, ini ahli hadis, ahli tafsir. Itu terkotak-kotakan jadinya. Itu sayang, bagi saya disayangkan. Jadi bukannya semakin berkembang, malah semakin sempit karena udah dikotakin. Saya pernah bilang Ibnu Hajar itu ada dua, Haitami sama Asqalani. Haitami jago fikih, Asqalani jago hadis. Tapi Haitami meskipun ahli fikih, dia menguasai hadis. Karena dia paham fikih ini sumber hukumnya dari hadis.
Asqalani itu jago hadis, tapi jago juga fikih. Karena dia paham dari hadis ini ada hukum-hukum fikih yang bisa diterapkan. Cuman tetap aja terkotakkan. Kalau kita dengar Haitami itu jagonya fikih. Kalau kita dengar nama Asqalani berarti dia jagonya hadis. Padahal kagak jago semuanya. Imam Asy-Syafi'i kita taunya mujtahid fikih, punya madhab Syafi'i. Padahal jago hadis, jago tafsir, bagaimana kagak jadi mujtahid? Ya harus menguasai Al-Quran hadis. Sesuai bidangnya. Jangan ngaco kalau nyari guru. Pengen ngaji fikih, ya cari yang ahli fikih. Pengen ngaji tafsir, ya cari yang ahli tafsir. Wa tahaqqaqat syafaqatuhu. Punya rasa kasih sayang yang kuat. Guru nih. Jadi guru, kita harus punya rasa kasih sayang terhadap murid. Nah, punya rasa perhatian. Bahasa, saya ngutip aja, ngutip. Man allamaka harfan fiddin, fahuwa abuka fiddin. Barang siapa yang mengajarkanmu satu huruf dalam urusan agama, maka ia adalah bapakmu dalam urusan agama. Di sini bukan perkara muridnya, gurunya. Guru kalau udah bisa ngajarin murid, maka dia harus bisa menjadi seorang orang tua bagi muridnya. Harus bisa. Gurunya lebih muda 20 tahun, gak ada urusan. Selama dia ngajarin kita, dia orang tua kita. Gurunya masih bocah, kagak ada urusan. Gurunya seumuran, kagak ada urusan. Selama dia ngajarin satu huruf aja dalam urusan agama, dia bapak kita. Dan si guru harus bisa menjadi figur seorang ayah untuk murid-muridnya. Jadi wajar kalau murid curhat ke guru. Dan guru harus bisa nerima. Harus nyempetin waktu. Harus bisa mengayomi. Harus bisa memberikan nasihat. Itu guru. Punya rasa kasih sayang. Dan kudu perhatian. Kudu perhatian. Jadi kita kalau punya guru perhatian, itu benar-benar guru. Tapi kalau kita punya guru cuek-cuek aja, belum pantas disebut guru. Dia harus punya rasa kasih sayang. Nabi itu kan bukan sekedar nabi, tapi juga orang tua bagi para sahabatnya. Nabi kurang perhatian apa sih sama sahabatnya? Sahabatnya kelaparan, dia ikut lapar. Ada tamu, dia belah makanannya 2. Jadi Nabi mandang sahabat bukan cuma sekedar sahabat, murid. Sayang semuanya. Kalau bicara usia, Abu Bakar sama Nabi Muhammad tuaan siapa? Abu Bakar jauh. Jauh. Tapi Nabi Muhammad bisa memposisikan dirinya selaku orang tua bagi Abu Bakar. Abu Bakar ngeluh begini, ya Rasulullah, aku begini, ya Rasulullah, aku begitu, ya sama Rasulullah biasa dikasih nasihat, diajak ngobrol bareng. Bisa jadi orang tua. Pada Abu Bakar usianya jauh lebih tua. Umar bin Khattab sama Ali bin Abi Thalib tuaan siapa? Umar jauh. Ali bin Abi Thalib masih bocah, Umar bin Khattab udah jadi juara gulat di kota Mekah. Tapi ketika ada urusan fikih, Umar bin Khattab ngadu kepada Ali. Ali memposisikan sebagai orang tua, bukan sebagai guru. Ente gimana sih? Ente kan sahabat Nabi, masa kagak tahu? Enggak begitu Ali. Dijawab sama Ali dengan baik dan sopan. Pokoknya ya elah Umar lu masa kagak tahu? Lu kan sahabat Nabi. Kagak begitu. Jawab baik-baik. Bisa memposisikan sebagai orang tua. Tahaqqaqat syafaqatuhu. Wa zaharat muru'atuhu. Nampak jelas wibawanya. Muru'ah ini kalau secara bahasa artinya harga diri. Jadi dia punya harga diri yang terlihat gitu. Punya wibawa. Punya nilai secara kepribadiannya. Guru kalau udah gak punya harga diri, kocak. Guru nih, gak punya harga diri. Gimana? Bingung ngejelasinnya. Aduh, saya nyebut nama gak enak. Maksudnya gimana? Ada guru gak punya harga diri, kan sama muridnya jadinya diledekin, dicengin. Bahkan
mohon maaf, bisa disuruh-suruh, dibego-begoin, dikerjain, ditipu. Ya kan? Kayak harus nampak harga dirinya itu punya. Dia berwibawa, punya karismatik gitu. Seorang guru tuh harus begitu. Lebih lebih enak nih, saya paling demen kalau ngelihat para guru, mau itu kiai, mau habaib, yang senyumnya aja bisa bikin bikin hati kita luluh. Itu saya kagum banget tuh sama guru yang kayak gitu. Dan saya punya figur-figur yang kayak gitu. Saya demen banget ngelihat senyumnya Habib Jindan. Saya girang banget kalau ngelihat ngelihat beliau senyum tuh. Hati saya luluh gitu ngelihat. Itu karismatik banget beliau bagi saya. Bagi saya beliau karismatik banget. Senyumnya aja udah bikin hati saya luluh. Berarti kan punya harga diri banget. Tuh. Ini di mata saya ya. Salah satunya. Senyumnya itu karismatik banget bagi saya. Tuh guru yang kayak gitu luar biasa. Berarti zoharot muru'atuhu. Harga dirinya benar-benar kelihatan. Wastaharot siyanatuhu. Terkenal perbuatan baiknya. Emang dikenal suka berbuat baik. Siapa guru lu? Bang Haji Akbar. Lah, Bang Haji Akbar. Di kampung gue dia suka maling. Itu bukan terkenal kebaikannya. Ya. Wastaharot siyanatuhu itu terkenal kebaikannya. Baik orangnya. Dan sianah itu adalah perbuatan jasa dia. Perbuatan jasa dia. Itu terkenal tuh. Suka ngasih makan kucing, baik sama tetangga, tuh. Wastaharot sianatuhu. Yang kayak begitu modelannya. Jadi gurunya harus dikenal punya kebaikan. Dikenal di kampungnya, dikenal di keluarganya, terkenal di tetangganya, terkenal di masyarakatnya gitu. Dia emang terkenal punya kebaikan. Wa kana ahsana ta'liman, punya metode mengajar yang baik. Punya metode mengajar yang baik, wa ajwada tafhiman, dan bisa memberikan pemahaman yang baik. Jadi cara penyampaiannya lah sederhananya. Cara penyampaiannya itu enak. Anak kuliah nih, kalau yang jurusan pendidikan, itu kan metodologi pembelajaran banyak banget ya. Ada blended learning, ada banyak banget ya. Saya dulu zaman kuliah ingat, tapi sekarang udah lupa. Banyak banget tuh metode ngajarnya. Ada yang cuman pakai proyektor, ada yang pakai model ceramah, ada yang pakai tanya jawab segala macam, kan banyak banget. Ngaji itu kalau kita ngaji agama, pantas nggak murid sama guru lagi ngaji debat? Pantas nggak? Hah? Lagi ngaji nih, tiba-tiba guru lagi ngejelasin disanggah. Tunggu, saya nggak setuju Ustaz kalau misalnya begitu. Pantas nggak? Nggak pantas. Kalau kita bicara agama, ini bukan perkuliahan. Kuliah itu ngajarin ente buat nggak beradab sebenarnya. Bukan buat kritis. Beda kritis sama kagak adab, beda. Kalau di forum kritis silahkan. Lagi belajar kritis tahan dulu. Karena metode belajar itu ada penyampaian materi, ada pembahasan materi. Kalau bahsul masail, ente nunjuk-nunjuk guru, nggak ada urusan. Bahsul masail. Tapi kalau lagi ngaji, tunggu, tahan. Ya, jadi metode belajarnya itu, kalau guru belum ngasih pertanyaan, jangan jawab. Kalau guru belum mempersilahkan bertanya, jangan nanya. Kalau guru belum mempersilahkan untuk membahas satu masalah, diem. Nanti dikasih waktu tuh, bahsul masail namanya. Di pondok ada metode kayak gitu. Waktunya ngaji biasa. Kata guru A ikutin A, kata guru B ikut B. Nanti ada jadwalnya tuh seminggu sekali. Namanya bahsul masail. Guru hadir di situ. Baru datu santri abis-abisan. Kemarin kata guru anu begini, ana nggak setuju, ada kitab di sini.
Ini referensinya, ini imamnya, ini qaulnya, ini muktamadnya, ini sahihnya, ini asohnya. Abis-abisan di situ. Silahkan. Lagi ngaji, jangan. Lihat forumnya. Kayak saya itu pernah bilang ke dosen saya. Kata dosen, silakan kalau ada yang mau kritik saya, yang mau kritis. Saya angkat tangan. Pak, ini forum belajar. Bukan forum diskusi, bukan forum debat. Saya kagak mau. Nanti kalau misalnya Bapak udah ngebuka forum diskusi, forum debat, baru saya angkat tangan. Beda, tetap adabnya kudu dijaga. Nah, saya khawatir kampus itu bukan mendidik kritis, tapi mendidik tidak beradab kepada dosen. Khawatir, khawatir doang. Terserah sih sebenarnya urusan kampus, bukan urusan saya. Saya mikirnya pondok-pondok, metode-metode belajar yang harus dibenerin. Ya, jadi asana takliman, ajwada tafhiman, kitanya kudu tahu diri. Kitanya kudu tahu diri. Selesai ngaji, mau nanya, mau diskusi, silahkan. Tapi selama saya selama guru itu diberikan waktu untuk berbicara, diem. Ikutin dulu. Ada yang nggak puas, selesai ngaji, baru tanya. Adabnya tuh. Fa'an ba'di salafi, sebagian ahli salaf itu mengatakan hadal ilmu dinun, ilmu itu adalah agama. Fanzuru aman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari siapa engkau mengambil agama, artinya engkau mengambil ilmu. Bagus ilmunya, benar agamanya. Sesat pengajarannya, maka sesat juga agamanya. Kudu dilihat. Nah, di sini baru dah nih. Ente mau kritis antara aswaja atau bukan, antara syiah atau bukan. Nah, di sini harus dilihat. Karena fanzuru aman ta'khudhu dinakum. Kudu dilihat dari siapa kalian mengambil ilmu. Kudu diperhatiin. Jadi nyari guru jangan sembarangan. Bukan perkara jenggotnya panjang, nggak ada urusan. Jenggot panjang kalau ngajarinnya sesat ya jangan diikutin. Oh, sorbannya lebar, bukan sorban ukurannya. Imamahnya 2 meter, 4 meter bukan urusan. Yang jadi standarnya adalah ilmunya. Sanad keilmuannya. Al-isnad minaddin. Sanad itu sebagian dari agama. Kalau gurunya bersanad, ambil. Meskipun gak punya jenggot. Meskipun gak pakai imamah. Meskipun gak pakai sorban. Meskipun sarungnya kotak-kotak biasa, jadul. Gak ada urusan. Selama dia punya sanad keilmuan yang baik dan benar, ambil. Tapi kalau misalnya cuma tipu-tipu, modal sorban, modal YouTube, bisa ngangkat keris, truk, boy, ada keris. Ngapain diikutin kayak gitu? Nggak boleh, ya. Atau bisa terbang, bisa ngapain, nggak ada urusan. Bukan guru yang kayak gitu. Ya. Jadi kudu punya adab sama guru. Ini ada bahasa yang kudu dipahami nih. Dari kitab taklim. Al-hurmatu khairum minat to'ah. Al-hurmatu khairum minat to'ah. Rasa hormat itu lebih baik dibandingkan ketaatan. Rasa hormat itu lebih baik dibandingkan ketaatan. Ternyata kalau kita pahami, taat di sini bukan taat karena lillahi ta'alanya. Taat karena paksaan. Orang kalau beribadah karena rasa cinta, tanpa dipaksa pun dia akan beribadah. Orang kalau sholat karena paksaan, meskipun sholat hatinya dongkol, percuma dia taat. Makanya kalau mau ibadah, mau sholat, ngaji, bakti pada orang tua, punya rasa hormat dulu. Udah punya rasa hormat, ketaatan itu akan mengikuti. Beda orang sholat karena lillahi ta'ala, hormat pada Allah, dengan taat karena paksaan. Itu beda. Saya 3 tahun di pondok modern. Sholat itu karena takut sama bagian keamanan. Iya, karena kalau nggak sholat, dipukul pakai rotan 20 kali. Daripada gue dipukul rotan 20 kali, mendingan gue sholat tuh dulu.
Jadi taatnya karena kepaksaan. Makanya saya baru paham, oh hormat itu lebih baik dibandingkan taat. Karena udah punya rasa respect. Kita itu di dunia pekerjaan punya atasan. Benar ya? Atasan kalau misalnya kita respect, enak kagak? Enak. Tapi kalau misalnya atasannya kagak enak, oh mau disuruh begini, suruh begitu, malas hawanya. Karena bukan ketaatan, paksaan. Hormat pada siapapun. Iblis itu taat. Tapi karena nggak punya rasa hormat, dia dilaknat. Ya, paham? Iblis itu taat. Karena tidak punya rasa hormat, akhirnya dia dilaknat. Bayangin, zikir 80.000 tahun. Bahkan memimpin para malaikat untuk menghabisi Banul Jan yang ada di muka bumi. Memimpin malaikat. Tapi ketika balik ke surga, Allah udah nyiptain Nabi Adam, kata Allah, sujud kepada Nabi Adam. Maksud sujud kan bukan sujud kayak sholat. Suruh hormat kepada Nabi Adam. 80.000 ketaatannya hancur karena tidak mau hormat kepada Adam. Mana ketaatan? Coba kalau misalnya dia hormat. Hormat kepada Allah, takzim kepada Allah. Dan dia menghormati Adam sebagai ciptaannya Allah. Selesai. Sampai detik ini mungkin bukan nama Jibril yang kita kenal. Tapi nama Azazil. Iblis. Hanya karena tidak punya rasa hormat, dia dilaknat. 80.000 tahun sujud, zikirnya, angus sia-sia. Punya rasa hormat. Kepada siapapun. Pada siapapun. Kita kudu respect. Biar enak kemana-mana. Enak. Duit ceban bisa tinggal di Pekalongan seminggu, bagaimana ceritanya? Tapi karena punya rasa respect. Wah luar biasa. Dejek banget. Ya, karena hormat. Bisa hidup dimanapun. Paham? Ya, kuncinya itu aja dah. Iblis yang taat karena tidak punya rasa hormat, akhirnya dilaknat. Jangan sampai kita jadi iblis-iblis dunia. Hormat pada siapapun. Jangankan terhadap guru, terhadap sesama murid pun kita harus hormat. Udah punya rasa respect. Respect aja udah hormat. Nah. Allahu a'lamu bishawab wa ilahi marji. Satu aja ya. Takut kelamaan ntar. 9:30 lewat. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatil kiram syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal khulafai rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum wa an baqiyati sahabati Rasulillahi minal ansari wal muhajirin wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa syuhada'i wal auliya'i was salihin wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlasin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi ajma'in wa jami'il malaikatil muqarrabina wal qarbiyin khususan ibadikal fuqara ila rahmatik almarhum al-maghfurlah. Silakan sebutin. Ki Hamzah bin Haji Idris almarhum al-maghfurlah, Ki Haji Asnawi bin Haji Tahir almarhum al-maghfurlah, Ki Haji Muhammad Siddiq bin Haji Daud almarhum, Ki Haji Ahmash bin Haji almarhum al-maghfurlah, Ki Haji Hibatullah bin Haji Muhammad Siddiq almarhum al-maghfurlah, Ki Haji Abdurrahman bin Haji Muhammad almarhum Hajah bin Haji Arsyad almarhum Haji Idris bin Haji Nabi almarhum al-maghfurlah, Ki Haji Muhammad Saleh almarhum Haji Rogi bin Haji Abdul Qadir wa usulihim wa furu'ihim wa dawil huquqi alaihim syai'ulillahi lahumul fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi wa ajsadi masyayikhi. Kiai Asep Zaidi Arif Tasikmalaya, Kiai Haji Mimin Muhaimin Tasikmalaya, Kiai Haji Sofi bin Kiai Haji Hibatullah Siddiq, Kiai Haji Fashani Hatta bin Kiai Haji Asnawi Tahir, Kiai Haji Bukhari bin Kiai Haji Hamzah. Nafa'ana bi'ulumihim fid dharain. Syai'ul lillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih minal ma'asi wad dunub. Afdalu dzikri la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La